Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wulan Aji Safitri dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas satu puisi dari sastrawan besar Indonesia, yaitu Willibrordus Surendra Bawanarendra atau yang biasa kita sapa dengan W.S. Rendra. W.S. Rendra yang lahir di Solo pada tanggal 7 November 1935 telah memulai menulis karya sastra saat ia duduk di bangku SMP. Tidak hanya menulis karya sastra, W.S. Rendra juga ikut serta untuk memainkan peran di atas panggung. Karya sastra W.S. Rendra mulai dipublikasikan dan dikenal orang pada tahun 1952 melalui majalah Siasat. Menurut Ateu, pada bukunya pada tahun 1989, W.S. Rendra tidak termasuk dalam salah satu angkatan atau kelompok sastrawan tertentu. Karena karya-karya milik W.S. Rendra memiliki kepribadian, kebebasan, dan berbeda dengan yang lainnya. Seperti salah satu puisi karya W.S. Rendra yang akan kita bahas pada kali ini, yang berjudul Doa Seorang Serdadu Sebelum Berperang pada tahun 1960, yang lebih mengedepankan kebahasaan dan citraan dalam puisi. Sebelum kita ulas puisi ini, marilah kita dengarkan pembacaan puisi Doa Seorang Serdadu Sebelum Berperang karya W.S. Rendra oleh Not Prastiani. Mari kita lihat. Doa seorang serdadu sebelum perang. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar, dan firman-Mu terburis di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapa. Tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurnalah sudah warna dosa, dan Mesiu kembali lagi bicara. Waktu itu, Tuhanku, perkenankan aku membunuh. Perkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna. Dosa dan nafasku adalah satu udara. Tak ada lagi pilihan kecuali menyadari, biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang terjarah? Sementara ku lihat kedua lenggamu yang tercapai mendekap bumi yang mengkhianatimu. Tuhanku, erat-erat ku genggam senapanku. Perkenankan aku membunuh. Perkenankan aku menusukkan sangkurku. Bagaimana teman-teman? Pembacaan puisi tadi sangat menghayati, bukan? Kali ini saya akan mengulas puisi Doa Seorang Serdadu Sebelum Berperang karya W.S. Rendra dari unsur intrinsik hingga unsur ekstrinsiknya. Yang pertama adalah judul. Dari judul kita dapat menduga atau menerka isi yang akan diangkat dan genrenya. Isi dari puisi Doa Seorang Serdadu Sebelum Berperang, jika dilihat dari judulnya, akan mengangkat situasi perang. Dan genre yang akan diangkat pula adalah genre religi, jika dilihat dari kata doa di depan judul. Dari judul pula, kita akan menebak isi puisi ini adalah panjatan doa dan juga keinginan untuk diampuni dosanya dari seorang prajurit yang akan berperang.
Yang kedua adalah pemilihan kata atau diksi. Dalam puisi ini, pemilihan kata atau diksinya sangat mencerminkan ciri khas dari W.S. Rendra. W.S. Rendra lebih sering menggunakan diksi yang cenderung denotatif atau polos, namun pemakaiannya sangat tepat. Puisi doa seorang serdadu sebelum berperang banyak menggunakan kata-kata yang lembut. Kata-kata tersebut dapat mencerminkan seseorang yang ingin meminta maaf kepada Tuhannya. Penggunaan kata kau dan aku yang sangat dominan dalam puisi ini menunjukkan pengarang sedang merujuk dirinya sendiri yang digambarkan sebagai seorang prajurit dengan Tuhannya. Sebagai seorang prajurit yang ditugaskan untuk berperang, pastinya ia akan membunuh dan mungkin juga akan terbunuh. Mengetahui dosa seorang pembunuh, timbullah rasa takut yang selalu mengiringi langkahnya. Sehingga sebelum ia berangkat berperang, ia berdoa kepada Tuhannya untuk mengampuni segala dosa yang ada di dirinya. Puisi doa seorang serdadu sebelum berperang merupakan persoalan keadaan batin sebenarnya, bukan sebuah dongeng. Nah, jadi saat kita mendengar atau membaca puisi ini, kita akan merasakan hal yang ada dalam puisi, yang dibangun dalam feel puisinya. Mengapa demikian? Karena dalam puisi ini, pengarang menonjolkan imaji visual. Imaji tersebut yang dapat menimbulkan rasa miris di hati para pembaca. Imaji tersebut dapat dilihat pada bait kedua, yaitu anak menangis kehilangan bapak, tanah sepi kehilangan lelakinya, bukan benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Pada lari anak menangis kehilangan bapaknya, seolah-olah pembaca mendengarkan suara yang sangat miris, yaitu suara tangisan seorang anak yang kehilangan bapaknya. Bukan hanya anak yang kehilangan bapaknya, akan tetapi juga seorang istri yang kehilangan suami, ditandai dengan lari tanah sepi kehilangan lelakinya. Pada lari bukan benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia, menggambarkan tentang suasana perang dan banyaknya orang yang berguguran atau jatuh atau mati yang sia-sia dalam perang tersebut. Selanjutnya yang kita akan bahas di dalam puisi ini adalah gaya bahasa. Dalam puisi doa seorang serdadu sebelum berperang terdapat 3 gaya bahasa. Yang pertama adalah hiperbola, yang kedua adalah metafora, dan yang ketiga adalah personifikasi. Gaya bahasa hiperbola pada puisi doa seorang serdadu sebelum berperang terdapat di 2 bait, yaitu bait pertama dan bait kedua. Saya bacakan puisinya. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar, dan firman-Mu terguris di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapa, tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukan benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati sia-sia. Seperti yang kita tahu, gaya bahasa hiperbola adalah gaya bahasa yang melebih-lebihkan dari kenyataannya. Gaya bahasa di puisi ini digunakan untuk meninggikan nilai bahasa yang digunakan dan untuk menggambarkan suasana yang lebih genting dari aslinya. Yang kedua adalah gaya bahasa metafora. Gaya bahasa metafora adalah gaya bahasa yang menyamakan satu benda dengan benda yang lainnya dengan satu sifat yang sama. Gaya bahasa metafora pada puisi doa seorang serdadu sebelum berperang terdapat di beberapa bait. Saya bacakan bait pertama, yaitu malam dan wajahku adalah satu warna, dosa dan nafasku adalah satu udara. Pada bait tersebut, pengarang mengibaratkan malam dengan wajah memiliki satu sifat yang sama, yaitu berwarna gelap. Dan sedangkan dosa dengan nafas diibaratkan pada pengarang, yaitu saat ia sedang bernafas, maka ia sedang melakukan dosa. Bait selanjutnya yang terdapat majas metafora adalah bait sementara kulihat kedua lenganmu yang capai, mendekap bumi yang mengkhianatimu. Bait tersebut
mengibaratkan Tuhan dengan manusia memiliki sifat yang sama, yaitu memiliki lengan yang dapat mendekap. Sedangkan bumi juga diibaratkan seperti manusia yang dapat mengkhianati siapapun. Gaya bahasa yang selanjutnya yaitu gaya bahasa personifikasi. Gaya bahasa personifikasi merupakan gaya bahasa yang dapat mengibaratkan benda-benda mati memiliki sifat seperti manusia. Gaya bahasa personifikasi dalam puisi Doa Seorang Serdadu Sebelum Berperang terdapat pada bait, saya bacakan. Apabila malam turun nanti, sempurnalah sudah warna dosa, dan mesin kembali lagi berbicara. Nah, dari lirik mesin kembali lagi berbicara tersebut termasuk dari majas personifikasi, karena mesin adalah benda mati, sedangkan di dalam puisi ini diibaratkan mesin dapat berbicara seperti manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang rima dan irama. Rima dalam puisi Doa Seorang Serdadu Sebelum Berperang cenderung menggunakan rima tak sempurna, karena puisi Doa Seorang Serdadu Sebelum Berperang merupakan puisi yang bebas dan cenderung telah meninggalkan ciri-ciri dari puisi lama. Ciri-ciri puisi lama yang telah ditinggalkan adalah memperhitungkan tentang beberapa baris yang terdapat dalam baitnya serta rimanya. Irama dalam puisi ini juga sangat ditonjolkan karena dalam puisi Doa Seorang Serdadu Sebelum Berperang terdapat bunyi kakofoni. Bunyi kakofoni adalah bunyi yang tidak merdu dan cenderung bersuara parau. Puisi Doa Seorang Serdadu Sebelum Berperang dapat lebih bagus jika dibaca dengan suara lembut dan tempo yang rendah. Pada bait pertama dapat dibaca dengan suara lembut. Bait kedua dan ketiga dapat dibaca dengan suara lembut, tapi pada akhir bagiannya dibaca sedikit keras. Bait keempat dibaca dengan lembut dan khusyuk. Bait kelima dibaca pada awal dengan suara yang lembut dan diakhiri dengan suara yang keras. Karena W.S. Rendra tidak termasuk dalam salah satu kelompok sastrawan, maka saya akan mengulas aspek historis di balik puisi Doa Seorang Serdadu Sebelum Berperang. Puisi Doa Seorang Serdadu Sebelum Berperang adalah salah satu puisi yang menggambarkan realitas sosial. Puisi ini diciptakan oleh W.S. Rendra pada tahun 1960 dan pada saat itu Indonesia masih bergejolak. W.S. Rendra ingin menggambarkan tentang seseorang prajurit yang mengemban tugasnya untuk melawan penjajah. Dalam puisi ini, pengarang menggambarkan permohonan izin seorang serdadu atau seorang tentara kepada Tuhannya untuk membunuh seorang penjajah. Berbagai macam peristiwa sebelum atau sesudah proklamasi menjadi latar belakang diciptakannya puisi ini. Fokus dari puisi ini adalah seorang prajurit yang sangat berani sedang berjuang melawan penjajah, walaupun di dalam batinnya masih ada rasa takut akan dosa untuk membunuh. Di dalam puisi ini juga terbangun aspek psikologi. Salah satunya adalah rasa takut di dalam batin seorang prajurit menghadapi lawannya, dan juga rasa sedih yang digambarkan pada bait anak menangis kehilangan bapa, tanah sepi kehilangan lelakinya, bukan benih yang disebar di bumi subur ini, tetapi bangkai dan wajah mati sia-sia. Dari puisi ini kita dapat mengetahui ada banyak hal sedih yang dirasakan dari dampak peperangan, dan juga terdapat tekanan batin di dalam diri seorang prajurit, karena seorang prajurit juga hanya seorang manusia biasa. Itulah ulasan puisi Doa Seorang Serdadu Sebelum Berperang dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.